Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Siti Aisyah Suroya dari kelas 92 SMP Plus Erlangga Balikpapan Tengah. Kali ini saya sebagai ketua kelompok bersama teman sekelompok saya yaitu Asyam Dimas Rahardi, Muhammad Zidan Basari, Nazwa Indra Pratiwi, dan Naufal Arya Pradipta akan mempresentasikan beberapa masalah terkait perdagangan internasional. Mari kita ke berita pertama, yaitu Eropa gugat Republik Indonesia karena larang ekspor nikel. Kata Jokowi, nggak masalah. Di berita ini dijelaskan bahwa Uni Eropa menggugat Indonesia ke World Trade Organization atau WTO karena larang ekspor nikel. Sedangkan mereka membutuhkan nikel tersebut. Mengapa Indonesia melarang ekspor nikel? Dari berita tersebut tertulis bahwa Jokowi menginginkan material mentah diolah di dalam negeri terlebih dahulu. Minimal setengah jadi baru diekspor. Kita mau bahan mentah itu diekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Kita mau ada nilai tambah atau added value, kata dia dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia tahun 2021. Menurut Jokowi, dia sudah menyampaikan dalam konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 dengan Uni Eropa atau negara lainnya. Dia menyebut dengan kebijakan stop ekspor nikel Indonesia bukan berarti ingin mengganggu kegiatan produksi mereka. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan penyebab Uni Eropa menggugat adalah karena adanya kebijakan proteksionisme dan pembatasan yang menyebabkan mereka tak dapat membeli nikel dari Indonesia. Seperti itu, kita lanjut ke slide berikutnya. Ternyata ini bilang keladai kritisnya batu bara PLN. Dari judul berita di atas dan dari gambar di samping dapat kita mengetahui bahwa batu bara PLN dalam kritis atau pasokannya tidak mencukupi, padahal seperti yang tidak kita ketahui Indonesia berada di peringkat terbesar di dunia sebagai produsen batu bara setelah Cina dan India. Lantas mengapa PLN bisa mengalami kondisi krisis pasokan batu bara? Ternyata salah satu alasan mengapa hal tersebut terjadi dalam berita tersebut tuliskan bahwa PLN mengalami krisis batubara karena pengaruh batubara ekspor internasional yang tinggi atau kebutuhan luar negeri yang tiba melonjak tinggi, di mana kesempatan ini digunakan penambang untuk menjual batubara sebanyak-banyaknya ke luar negeri sehingga pasukan dalam negeri berkurang. Dalam hal ini menyebabkan terjadi adalah kurangnya kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor. Berita 3. Menperin ungkap produk impor gampang masuk Indonesia. Pernahkah kalian penasaran mengapa produk impor banyak sekali di negara kita? Seperti barang-barang branded dari luar negeri dan lain sebagainya. Ada salah satu alasan mengapa produk impor mudah masuk ke Indonesia. Menteri Perindustrian atau Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita menuturkan bahwa jumlah lembaga sertifikasi produk atau LS-Pro di Indonesia mencapai 69 unit. Sebagai perbandingan, Malaysia, Jepang, Cina, bahkan India hanya memiliki satu lembaga pemberi sertifikat tersebut. Artinya, negara lain mempersulit importasinya dari luar negeri untuk masuk ke negaranya. Sementara Indonesia mudah saja masuk produk luar. Selain banyak lembaga sertifikasi, ia menilai penyebab mudahnya produk impor masuk ke Indonesia adalah minimnya instrumen hambatan dagang di Indonesia. Dapat disimpulkan, penyebab dari barang impor yang mudah masuk ke Indonesia adalah karena kurangnya kebijakan proteksionisme atau kurangnya kebijakan melindungi produk dalam negeri. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang berita ini, yaitu praktik dumping makin marak. Indonesia rugi sebesar 228,33 juta US dollar. Kali ini beritanya terkait dengan politik dumping. Apa itu politik dumping? Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Di berita ditulis bahwa Indonesia rugi sebesar 228,33 juta US dollar atau sekitar 4 triliun rupiah karena praktik dumping. Dari berita tersebut tertulis bahwa Ketua Komite Anti Dumping Indonesia, Kadi Baksrul Cairi,
mengatakan perkiraan nilai kerugian yang dialami RI dari sisi impor akibat praktik dumping tersebut diperoleh dari inisiasi penyelidikan yang dilakukan otoritasnya kepada beberapa produk seperti baja, lapis aluminium, dan seng. Sepanjang Januari sampai Oktober 2019, dia mengatakan adanya nilai kerugian dari sisi impor akibat praktik dumping negara lain tersebut. Salah satunya disebabkan oleh tidak adanya penyelidikan anti-dumping yang diinisiasi RI pada tahun lalu. Akibatnya, Indonesia hanya bergantung pada sejumlah kebijakan anti-dumping yang telah diberlakukan pada beberapa tahun lalu. Penyebab dari masalah ini jelas setara di judul, yaitu karena adanya politik dumping. Kali ini kita akan melanjutkan ke berikutnya. Dari berita ini tertulis bahwa Organisasi Perdagangan Dunia atau disebut WTO mengatakan tren perdagangan global melambat setelah sempat bangkit pada Agustus 2021 lalu. Perdagangan internasional melambat dikarenakan gangguan produksi yang berakibat dan pasokan. Permintaannya pun melemah. Menurut WTO, guncangan di sisi pasokan termasuk hambatan seperti kemacetan di pelabuhan dan lonjakan permintaan impor pada paruh pertama tahun ini sudah memberi dampak terhadap perlambatan pergangguan global. Tidak hanya itu, permintaan untuk barang-barang yang diperdagangkan juga menurun, terlihat dari melambat pesan ekspor. Jadi, penyebab tren perdagangan internasional melambat yaitu karena prosesnya yang lama. Sekian presentasi dari kami, kelompok Cita. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.